Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempat tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, saudara adalah penyembah benar. Saudara adalah penyembah benar. Amin. Judul khotbah hari ini adalah tinggalkan, pergi, dan katakanlah. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 27 sampai dengan 30. Sebagai pengantar, teks hari ini mencatat bahwa para murid heran ketika Yesus sedang berbicara dengan seorang perempuan. Sebab pada waktu itu dalam masyarakat Yahudi berbicara dengan perempuan secara terbuka dianggap sebagai hal yang memalukan dan tidak boleh. Bahkan ada budaya di mana seorang pria enggan berbicara dengan istrinya sendiri di jalan. Dulu dalam masyarakat Korea pun ada adat yang mirip. Ada ungkapan namanya 칠세 부동석 yang berarti laki-laki dan perempuan ketika sudah berusia 7 tahun tidak boleh duduk bersama. Dalam pemikiran Konfusianisme, pemisahan antara laki-laki dan perempuan dianggap sesuatu yang wajar. Di Indonesia juga ada adat istiadat yang mirip karena pengaruh hukum Islam yaitu syariah, laki-laki dan perempuan sering dipisahkan sejak kecil. Bahkan di masjid, laki-laki dan perempuan tidak duduk bersama. Laki-laki di depan, perempuan di belakang, atau dipisahkan dengan sekat. Namun Alkitab berkata demikian dalam 1 Korintus 11 ayat 11 dan 12. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Kita memang berbeda, tetapi semuanya diciptakan menurut gambar Allah dan adalah anak-anak Allah yang mulia, yang berharga. Namun, sejak peristiwa kejadian pasal 3, manusia yang jatuh ke dalam dosa memiliki natur dosa. Natur dosa inilah yang membuat manusia cenderung menyalahkan orang lain, melempar tanggung jawab kepada sesama, menumbuhkan rasa inferior maupun superior, dan pada akhirnya melahirkan diskriminasi satu sama lain. Sikap merasa aku lebih baik dari orang lain maupun aku lebih buruk dari orang lain sesungguhnya berasal dari akar yang sama, yaitu dosa. Tetapi Yesus telah merobohkan semua tembok prasangka dan adat istiadat itu. Yesus justru lebih dahulu mendekati seorang perempuan Samaria yang dianggap hina oleh masyarakat. Yesus berbicara dengannya memberi pengharapan akan keselamatan dan menyatakan bahwa dialah Mesias. Perempuan itu pun berubah setelah bertemu dengan Mesias. Ia datang ke sumur untuk menimba air, tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, ia meninggalkan tempayannya lalu pergi ke kota. Tujuannya semula hanyalah untuk menimba air, tetapi setelah menyadari bahwa Yesus adalah Kristus, ia segera meninggalkannya. Tujuan hidupnya berubah karena ia telah menemukan nilai yang sejati, nilai yang tertinggi. Perempuan yang dulu malu menampakkan dirinya, yang ingin bersembunyi, kini berdiri dengan berani. Yang dulu merasa dirinya tidak berharga, kini justru mendatangi orang-orang yang pernah meremehkannya. Bahkan yang dulu ingin ia hindari dan dengan berani memberi kesaksian tentang Mesias. Kiranya semua jemaat dari Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon melalui ibadah hari ini sungguh menyadari bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah
Kristus. Kiranya kita meninggalkan segala prasangka, diskriminasi, pemikiran yang salah, baik tentang diri sendiri maupun tentang orang lain, segala sesuatu yang dipakai iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan dan memecah belah antar manusia. Dan kiranya kita semua menjadi orang Kristen sejati yang memandang semua sesama hanya dengan kasih dan keadilan Allah. Pokok bahasan yang pertama adalah kemana harus pergi. Dalam ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Perempuan Samaria pada awalnya melihat Yesus hanya sebagai seorang laki-laki laut Yahudi. Namun setelah berbicara dengannya, ia mulai melihatnya sebagai seorang nabi. Dan akhirnya menyadari bahwa dialah Mesias, Kristus yang akan menyelamatkannya. Perempuan itu membawa perubahan yang segera terjadi dalam hidupnya. Ia meninggalkan tempayannya dan segera pergi ke kota. Lalu ia mulai memberitakan kepada orang-orang yang di situ tentang Kristus yang telah ia jumpai. Sukacita karena bertemu Kristus membuatnya langsung bertindak. Itu bukan karena ada yang memaksa atau menyuruhnya, melainkan karena penemuan dan sukacita akan Kristus itu sendiri yang menggerakkannya. Andreas dan Filipus pun demikian. Dalam Yohanes 1 ayat 41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Mereka segera pergi kepada orang-orang terdekat mereka setelah menyadari bahwa Yesus adalah Kristus. Mereka pergi kepada saudara mereka. Mereka pergi kepada sahabat mereka. Kebenaran bahwa Yesus adalah Kristus membuat Andreas pergi kepada saudaranya Simon Petrus. Kebenaran bahwa Yesus adalah Kristus membuat Filipus pergi kepada sahabatnya Nathanael. Cara untuk memeriksa apakah aku sungguh telah menemukan kebenaran itu sederhana. Apakah aku juga pergi kepada saudaraku, kepada sahabatku untuk memberitakan bahwa aku telah berjumpa dengan Kristus seperti perempuan Samaria, Andreas, Filipus? Jika iya, maka saudara sungguh telah menemukan kebenaran itu. Tetapi jika belum, maka seharusnya kita berdoa demikian. Tuhan, berikanlah aku anugerah untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa Yesus adalah Kristus. Allah menghendaki supaya aku terlebih dahulu hidup dalam anugerah itu, dipulihkan dalam hubungan dengannya, dan menikmati berkat bersama dengan Allah. Dan ketika pada suatu hari kebenaran bahwa Yesus adalah Kristus sungguh disadari dalam hatiku, maka tanpa ada yang menyuruh pun aku akan pergi kepada saudara dan sahabatku. Ketika seseorang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, maka pada saat itu juga ia dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Ia menerima identitas dan otoritas sebagai anak-anak Allah. Tidak ada anugerah yang lebih besar daripada ini. Karena kasih karunia yang telah menyelamatkan aku begitu besar dan indah, aku akan dengan sukacita pergi kepada orang lain tanpa banyak perhitungan. Allah rindu supaya kasih yang telah aku terima itu mengalir melalui hidupku dan sampai kepada orang lain. Karena itu Yesus memberikan amat agung kepada murid-muridnya dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan apa yang terakhir Paulus memerintahkan kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kiranya semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon pada hari ini seperti perempuan Samaria, Andreas, Filipus,
pergi kepada saudaramu dan sahabatmu untuk memberitakan bahwa Yesus yang adalah jalan, kebenaran dan hidup adalah Kristus. Pokok bahasan yang kedua adalah apa yang harus dikatakan. Dalam ayat 29, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Perempuan Samaria itu begitu besar sukacita dan kekagumannya karena bertemu dengan Kristus, sehingga ia melupakan keadaannya sendiri lalu berseru tanpa ragu, mari lihat. Dalam bahasa aslinya seruan itu berarti segera datang dan segera lihat, suatu ajakan yang sangat mendesak dan penuh kerinduan. Dikatakan Yesus dengan berbagai sebutan seperti ini, Yesus adalah juru selamatku. Dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yesus adalah Tuhanku dan Allahku. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus adalah saudaraku, sebab ia yang mengutuskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Yesus adalah sahabatku. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Yesus adalah gembalaku, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus adalah batu karangku. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Yesus adalah terang dunia, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus adalah Raja segala raja, dan pada jubahnya dan pada bahannya tertulis suatu nama, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Yesus adalah Bapakku, tempat perlindunganku, damai sejahteraku, sukacitaku, pengharapanku, penyembuhku, pengantara bagiku, mempelaiku, dan sebagainya. Benar sekali. Semua pengakuan ini harus menjadi pengakuan iman kita. Namun, alasan kita bisa menyebut Yesus dengan berbagai sebutan itu hanya satu, karena Yesus adalah Kristus. Karena Yesus adalah Kristus, dia bisa menjadi juru selamat. Karena Yesus adalah Kristus, dia bisa menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Karena Yesus adalah Kristus, dia bisa menjadi gembala, sahabat, raja, mempelai, dan pengharapan kita. Jika Yesus bukan Kristus, maka tidak ada satupun sebutan ini yang bisa kita ungkapkan. Mengapa kita hanya harus memberitakan Kristus? Mengapa Allah mengutus Kristus kepada kita? Mengapa kita memerlukan Kristus? Karena kita yang telah meninggalkan Allah menjadi budak dosa, budak iblis, tidak mampu kembali kepada Allah dengan usaha kita sendiri. Karena itu Yesus datang sebagai keturunan perempuan, mencurahkan darahnya di kayu salib, menggantikan kita, dan bangkit untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut, dan menjadi jalan bagi kita untuk bersama kembali kepada Allah. Dialah Kristus. Allah datang ke dunia ini untuk melaksanakan jabatan Kristus. Allah itu datang dalam rupa manusia. Karena itu ia memerlukan nama manusia, dan nama itu adalah Yesus. Banyak orang mengira dia hanyalah manusia yang luar biasa. Namun ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Allah dan bahwa ia telah melaksanakan pekerjaan Kristus, maka kuasa iblis dihancurkan. Dosa kita diampuni dan kita menerima berkat untuk hidup bersama dengan Tuhan. Itulah pemulihan gambar Allah dalam diri kita. Itulah pemulihan hubungan kita dengan Allah.
Pengakuan bahwa Yesus adalah Kristus adalah batu karang hidup kita, dasar iman kita, dan permulaan dari segala sesuatu. Tanpa pengakuan ini, semua bentuk ibadah hanyalah penyembahan berhala. Kiranya semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon dalam keluarga, pekerjaan, dan setiap pertemuan hanya memberitakan kebenaran ini. Yesus adalah Kristus dan kita adalah saksi Kristus. Sebagai kesimpulan dalam ayat 30, maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Kesaksian singkat dan ajaran perempuan Samaria yang berkata, "Mari lihat," membuat banyak orang datang kepada Yesus. Perkataan seorang perempuan hina yang biasanya akan diabaikan begitu saja, kali ini memiliki kuasa karena di dalamnya ada kesaksian dari pertemuannya dengan Kristus. Kesaksian orang yang sungguh-sungguh telah bertemu Kristus memang memiliki kuasa yang luar biasa. Mereka keluar dari kota dan datang kepada Yesus. Hari ini pun kita sama, kita harus keluar dari tempat dosa. Kita harus keluar dari pikiran dan prasangka kita, dari kesombongan dan keangkuhan kita. Kita harus keluar dari tradisi dan adat istiadat. Dan juga keluar dari sikap angku yang berkata, "Aku sudah tahu semuanya." Dan kita harus datang kepada Yesus. Dengan rendah hati mengaku, "Aku ini orang berdosa, aku memerlukan Kristus." Allah adalah Sang Pencipta dan kita adalah ciptaannya. Allah adalah Sang Penguasa dan kita adalah wakil penguasa. Kita diciptakan untuk kemuliaan Allah, untuk memuji dan menyembahnya. Tetapi ketika kita melupakan hal ini dan berusaha menjadi seperti Allah bagi diri kita sendiri, maka semua masalah bermula. Hal ini berlaku bukan hanya dalam iman, tetapi juga dalam tatanan hidup masyarakat. Baru-baru ini di Indonesia terjadi demonstrasi unjuk rasa yang menimbulkan banyak kerugian. Pemilik negara adalah rakyat dan para anggota DPR hanyalah wakil rakyat. Namun ketika mereka melupakan peran itu dan berusaha bertindak sebagai Tuhan atas rakyat, maka terjadilah masalah. Demikian juga dengan iman kita, ketika aku berusaha menjadi Tuhan atas hidupku sendiri, masalah pasti datang. Tetapi ketika aku menyangkal diriku dan datang kepada Yesus, lalu kembali kepada tujuan Allah menciptakan aku, yakni untuk menyembah dan memuji Dia, maka Allah akan memberikan anugerah dan hikmat yang tidak dapat dimengerti oleh dunia. Tuhanku hanyalah Allah. Kiranya seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon meninggalkan adat istiadat dan pola pikir lama dan dengan berani bersaksi kepada keluarga, sahabat, dan setiap orang yang kita jumpai tentang Kristus yang kita temui. Dan kiranya kita semua dipakai sebagai pemberita Injil yang membawa segala bangsa kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kami. Lewat ibadah hari ini, tolonglah kami meninggalkan pikiran-pikiran kami sendiri, standar kami, pola pikir yang salah, prasangka, diskriminasi, adat istiadat, serta segala ukuran yang salah yang ditanamkan oleh iblis. Jadikanlah kami orang Kristen yang sejati, yang melihat sesama hanya dengan kasih dan keadilan Allah. Seperti perempuan Samaria, Andreas dan Filipus, biarlah kami pun dengan berani memberitakan Yesus Kristus yang telah kami jumpai kepada keluarga, sahabat, dan rekan kami. Berilah kami terlebih dahulu anugerah untuk sungguh-sungguh mengenal, mengalami, dan memberitakan Kristus saja. Kiranya di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Kristus, di atas batu karang ini, iman kami bertumbuh dan menjadi dewasa. Kami bersyukur karena Engkau hidup menyertai kami dan terus bekerja melalui Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang